Selamat datang di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan membahas film drama perang berjudul Kill Itu Bravo. Film ini dimulai dengan Tak yang sedang berenang di sekitar Kajakidam, di mana dia mendengar sebuah ledakan di dekatnya. Dia panik dan berteriak bahwa ada seseorang di dalam air sebelum buru-buru berenang kembali ke pantai. Dia bertemu dengan seorang remaja laki-laki dan menegurnya. Remaja laki-laki itu melepaskan tangannya dari genggaman Tak dan menghampiri remaja laki-laki lain yang dengan santai menyambut kedatangannya. Mereka berbicara dan tertawa dalam bahasa lain, tentu saja, dengan gaya yang konyol. Riot dan Pak Arson datang mengingatkannya untuk tidak membuat masalah kecuali dia tahu bahwa dia akan keluar dari situasi ini dalam keadaan hidup. Untuk berdamai, Riot mendekati anak-anak itu untuk meminta beberapa ikan mereka, yang mereka berikan. Jonti tiba di Afghanistan dan dijemput oleh Proser. Keduanya saling berbagi cerita dengan Proser menceritakan apa yang menunggunya, dan Jonti menceritakan tempat-tempat yang pernah ia kunjungi sebelum berakhir di Afghanistan. Mereka bertemu dengan Tak, Riot, dan Pak Arson yang sedang dalam perjalanan kembali ke pangkalan. Mark meminta tumpangan, namun Proser hanya menyetir mobilnya. Macmillan menyapa keduanya dan segera memeriksa barang-barang yang mereka bawa. Dia berkomentar bahwa dia berharap Jonti tahu cara menggunakan radio tanpa baterai, yang kemudian diumpat oleh orang lain ketika dia menyadari apa yang dia lewatkan. Malam itu, mereka berjaga-jaga, menemukan aktivitas di pos patroli, dan Jarhead membangunkan Pak Arson untuk memberitahunya. Tidak lama kemudian, musuh mulai menyerang mereka dari pos patroli yang telah ditentukan dan kelompok ini merencanakan cara untuk menyerang. Mereka meminta bantuan udara, tetapi bantuan udara tersebut meleset dari target meskipun ada penerangan. Mereka meminta rute lain, tetapi dukungan udara menolaknya karena ini adalah amunisi terakhir mereka. Saat melakukan pengawasan, Pak Arson dan Haley menemukan sebuah pos pemeriksaan tinja ilegal dengan milisi yang mengancam dan memeras uang dari warga sipil. Keduanya menyusun strategi di mana mereka dapat menyergap musuh. Pak Arson memutuskan untuk melakukannya dan meminta izin dari Macmillan untuk melanjutkannya. Voss, Jarhead, dan Haley bersiap-siap untuk menjalankan rencananya. Pak Arson meminta kelompok tersebut untuk memberikan pengarahan tentang rencana tersebut. Haley menyatakan bahwa mereka akan menuruni jalur kambing, masuk ke wadi lalu menaiki lereng dan menuju punggungan barat. Voss akan menjadi orang paling belakang dan Bombeat akan mengawasi mereka juga. Pak Arson memberi mereka izin dan mengingatkan mereka untuk melakukan pengecekan radio ketika mereka mencapai dasar. Seperti yang dijanjikan, Haley menginstruksikan Jarhead untuk melakukan pemeriksaan radio ketika mereka mencapai bagian bawah jalur kambing. Dia bergerak mengamati tempat itu ketika dia menginjak daratan. Jarhead bergegas ke sisi Haley dan mencoba menenangkan pria lain dan memerintahkannya untuk meninggalkan saingannya. Haley melawannya dan memberitahukan bahwa dia baru saja kehilangan jarinya. Jarhead mengungkapkan bahwa tidak ada yang menyerangnya. Haley tanpa sadar telah menginjak kabel telepon dan kaki kanannya putus. Dia mulai mengumpat dan panik saat Jarhead berjuang untuk membendung kehilangan darah. Jarhead mengarahkan Voss untuk kembali dan memberitahu tim bahwa mereka membutuhkan cas evak. Semua orang melihat ledakan tersebut dan berusaha memberikan bantuan segera. Pak Arson dan Smoody tiba dan Jarhead memberitahu mereka bahwa dia telah memasang tourniquet pada pria lain dan suntikan pembunuh Cat. Mereka menemaninya sambil menunggu bantuan. Davis tiba dan mengumumkan bahwa dia memiliki sebuah medkit. Dia memberitahu mereka bahwa tim penyelamat akan datang dari Athena dan Haley membutuhkan tourniquet lagi karena dia masih berdarah. Mereka berdiskusi tentang langkah mereka selanjutnya dengan Tak yang bersikeras bahwa mereka harus menunggu kerekan. Karena jika mereka mencoba memindahkan Haley dengan cara mereka sendiri, kemungkinan dia akan kehabisan darah saat mendaki jalur yang curam akan sangat tinggi. Wright menyarankan untuk menarik Haley menjauh dari bebatuan dan membawanya ke tempat terbuka agar lebih mudah dijangkau. Membunuh 5 Bravo di bagian bawah jalur kambing diinformasikan tentang gerakan Taliban dan mungkin menuju ke arah mereka. Wright akhirnya mendapat kabar baik ketika mereka diberitahu bahwa cas evak sedang dalam perjalanan dalam 10 menit. Setelah mengamankan Haley di tempat terbuka, Pak Arson secara tidak sengaja menginjak ranjau juga. Kali ini di jalur aman yang telah dia buktikan sebelumnya. Radio kanan untuk winch kedua tetapi ditolak dan diberitahu bahwa tidak ada winch yang datang. Mereka disarankan untuk bertahan. Smoody berpendapat kepada Tak bahwa mereka perlu berbicara secara pribadi dengan Haley di atas punggungan karena mereka memiliki rute yang aman sekarang. Tapi Tak menunjukkan bahwa Pak Arson diledakkan di jalur aman yang sebelumnya dia buktikan. Mereka melihat sebuah helikopter mendekat dan menyadari bahwa itu bukan elang hitam melainkan seekor ikan Chinook yang sedang menuju ke arah mereka.
Radio kanan untuk membunuh O2 untuk memberitahu mereka bahwa mereka membutuhkan 2 cas evacs karena mereka memiliki 2 mayat dan tidak dapat bergerak ke lokasi yang merupakan ladang ranjau. Dia ditolak lagi. Dengan tidak ada pilihan lain, Wright memerintahkan untuk menyelamatkan kami untuk memberi sinyal ke Chinook di mana harus mendarat. Beberapa orang menolak mempertaruhkan nyawa semua orang untuk membawa Hale ke dalam Chinook sehingga mereka meminta Atto. Namun, pria di atas Chinook tidak mengerti mereka. Wright mengulangi bahwa lokasi tersebut tidak aman dan ikan Chinook tersebut sedang mengistirahatkan diri mereka di Kilofi Bravo. Sementara ikan-ikan Chinook terbang menjauh, Tak melihat ke arah Pearson dan yang lainnya berada dan ledakan lain terjadi. Jarhead melaporkan bahwa Wright tertembak di bagian dada. Pearson tertembak lagi dan terjatuh. Tak meminta perhatian Craig dan pria itu dengan bingung mengacungkan jempolnya. Tak memerintahkan Jarhead untuk membantu Craig. Ketika mereka yang terluka mulai sadar, mereka mulai panik. Terutama saat dia menyadari bahwa dia tertembak di bagian dada. Barlow meminta petunjuk kepada Tak, namun pria itu bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Craig memberitahu Barlow bahwa ada karung di dekatnya dan memerintahkannya untuk meraihnya. Dia mencoba, namun semua orang tersentak ketika dia dengan canggung menyentuhnya dan seseorang berkomentar bahwa dia akan membuat orang lain berpikiran lain. Tapi Barlow terus maju dan berhasil mengambil karung itu. Tak meluncur ke dalam balutan cedera Wright. Prosser memberikan tekanan yang membuat Barlow semakin kesakitan karena lengan Wright hampir tidak bisa digerakkan. Terlepas dari rasa sakit yang dialaminya, Wright memuji Barlow dan mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Awalnya, Tak memutuskan untuk pergi ke kelompok lain untuk membantunya. Davis mengingatkannya bahwa jika dia tertabrak dan semuanya akan terjadi karena dia adalah petugas medis terakhir. Dia mengatakan bahwa dia punya rencana. Dia melempar tasnya terlebih dahulu untuk meledakkan ranjau darat dan kemudian melompat ke atas tas tersebut jika tidak terjadi apa-apa. Wright sering memberitahunya bahwa hal itu terlalu berbahaya. Craig yang dibantu oleh Jarhead mengatakan kepada pria lain bahwa paru-paru kanannya telah runtuh dan membutuhkan selang yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jarhead menolak tetapi Greg berpendapat bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan mati. Sebelum Jarhead dapat melakukan apapun, seorang petugas medis yang baru tiba memanggil mereka dan mengumumkan bahwa dia adalah seorang dokter dan segera membantu Craig melepaskan pneumotoraks. Snow kembali dengan membawa air dan memberitahu kelompoknya bahwa tim evakuasi akan segera datang dalam 10 menit. Prosser melemparkan botol air kepada Barlow yang menyerahkannya kepada Wright. Saat hendak melempar botol lainnya, Barlow berdiri tegak untuk menangkapnya dengan benar dan mengirimkan ranjau lainnya. Dengan lancang ia mengacaukannya dan berjalan untuk memeriksa kerusakannya. Dia memberikan Barlow sebuah peniti dan penahan Cat dan mengatakan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Prosser menyatakan bahwa paru-parunya kacau. Jadi Tak menariknya untuk bersandar di batu dan jangan biarkan apapun masuk ke paru-parunya yang bagus. Tak berusaha membalut Wright sementara Pearson memohon bantuan. Dia memberikan Pearson sebuah peniti pembunuh Cat dan memerintahkannya untuk mencari tempat yang empuk dan menancapkannya. Meskipun kesakitan dan mengigau, Pearson dan Barlow memanggil laporan situasi mereka melalui Snoop yang mencatat semuanya agar dia dapat mengirimkannya melalui radio ke markas besar. Kale berbicara dengan John C. dan mengakui bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. John C. tidak setuju dan menyatakan bahwa dia tidak seharusnya berbicara seperti itu. Ketika Davis mengusulkan, Hale berpikir untuk keluar bersama keluarganya daripada Walloway dan Guild. Kale memberitahu Smokey dan menyuruh istrinya untuk menamai bayinya Alexander jika bayi laki-laki atau Sophia jika bayi perempuan. Dia meminta Smokey untuk setuju, tetapi pria itu menolak dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memberitahu istrinya. Dia bersedia melakukan apa saja untuk mengeluarkan mereka dari sana. Teriakannya membuat mereka tidak menyerah, jadi hal yang paling tidak bisa dia lakukan adalah tidak menyerah pada mereka. Barlow mengeluh bahwa dia masih kesakitan dan Wright meyakinkannya bahwa obat penghilang rasa sakit akan segera bekerja. Dia menuduh bahwa sudah 1 jam dan tidak ada yang terjadi, tetapi Wright mengoreksinya bahwa ini baru setengah jam. Dia memarahi orang itu dan memberitahunya bahwa semakin dia berteriak, semakin cepat jantungnya berdetak dan semakin cepat dia akan kehabisan darah. Dia menyuruhnya untuk menutup mulutnya demi kebaikannya dan kebaikan mereka. Tak menjamin Wright bahwa dia akan memeriksa cederanya lagi, lalu memperingatkan semua orang untuk tidak mengatakan apapun yang akan mereka katakan selanjutnya. Dia mulai berteriak kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka untuk menyelesaikan masalah dan segera memanggil helikopter atau orang-orang akan mulai sekarat di menit berikutnya. Prosser meminta Snoop untuk memeriksa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengevakuasi para pemain. Pearson memberitahu mereka bahwa dia harus menutup matanya sejenak. Sepertinya dia mengigau membicarakan hal-hal yang tidak ada dan tidak terjadi.
Tak memintanya untuk tidak tidur. Wright menendang Pak Arson sedikit dan menyatakan bahwa dia terlalu banyak bicara. Tak bertanya kepada Wright apakah dia akan menikah dan pria itu mengiyakan. Dia bercanda tentang perlunya memperbaiki jasnya, lalu bertanya apakah dia akan mengenalinya. Barlow bertanya apakah dia akan mengadakan resepsi besar, dan Wright mengiyakan, dan berjanji bahwa mereka semua akan pergi jika mereka bisa keluar dari situasi ini. Saat mereka berbicara, Wright memberitahu kelompok itu bahwa ranjau-ranjau itu mungkin tidak ditanam, melainkan tersapu dari bukit dan turun ke dasar sungai. Mungkin ada ratusan ranjau di sekitar mereka. Snoke kembali dan mengumumkan bahwa evakuasi akan dilakukan dalam waktu 10 menit, sama seperti yang dia katakan sebelumnya. Semua orang yang terluka tertawa. Barlow, Pak Arson, Wright, dan Prozer mencoba untuk tetap sadar saat Tak memeriksa keadaan mereka, menuntut jawaban mereka saat dia memanggilnya. Dia berusaha mengalihkan perhatian mereka dari rasa sakit tetapi meminta mereka untuk berbicara tentang apapun. Pierre bercerita bahwa dia telah memikirkan apakah dia pernah mengalami ulang tahun yang lebih buruk daripada yang terjadi saat ini, dan dia telah mengalami banyak ulang tahun. Dia berbicara tentang orang tuanya yang melupakannya ketika dia berusia 8 tahun, tetapi terkena ranjau darat pasti sangat menyakitkan. Tak mendorong yang lain untuk menyanyikan lagu ulang tahun untuk Prozer, yang membantu mereka tetap waspada. Pak Arson menuntut Tak untuk memberikan obat penghilang rasa sakit terakhir yang dikatakan oleh Wright. Dia bersikeras agar Tak terus berjuang, dan mereka akan melewatinya bersama. Cara yang sama seperti yang mereka lakukan di Arnhem, Mount Longdon, dan Kajake sekarang. Untuk membuat dirinya tetap sadar, Barlow menyanyikan sebuah lagu vulgar tentang Lancashire. Sementara itu, Wright meminta lebih banyak air yang diberikan oleh Tak. Dia kemudian berbicara tentang ibunya yang mengatakan kepadanya bahwa dia lahir di bawah bintang keberuntungan. Dia selalu merasa beruntung dalam hidupnya, pekerjaan pada pasangannya. Dia mengungkapkan bahwa dia pikir keberuntungannya telah habis, tetapi Tak tidak setuju dan memintanya untuk bertahan. Wright mengatakan bahwa ia kedinginan dan merasa dirinya akan mati. Tak menyangkal hal ini dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia mulai mengucapkan kata-kata terakhirnya, Tak, namun kali ini, Pak Arson yang menyuruhnya menutup mulutnya dan menjaminnya bahwa mereka akan minum minuman dingin yang lebih banyak di dalam kotak minggu depan. Tak berjanji bahwa dia akan mengingatnya, tetapi bersikeras bahwa dia tidak akan mati dan akan keluar dari sana. Mereka akhirnya mendengar suara elang hitam yang sedang menuju ke lokasi mereka. Mereka mulai melambaikan tangan, tetapi kemudian berteriak bahwa itu adalah ladang ranjau ketika seorang tentara dengan kerekan turun dari helikopter. Dia tidak mendengarkan mereka dan menaiki bukit dengan winch terlebih dahulu ketika elang hitam lainnya tiba. Mereka naik tepat di sebelahnya dengan Tak memberitahu pria itu bahwa dia membawa satu panah pembunuh rasa sakit. Setelah berjam-jam menunggu, mereka yang terluka akhirnya diangkut dan dalam perjalanan ke rumah sakit. Wright bertanya kepada dokter apakah semua anak buahnya sudah keluar dan dokter mengiyakan. Dia menutup matanya dan dokter berteriak saat dia kehilangan kesadaran dan memberikan CPR. Film ini berakhir dengan Wright yang sayangnya meninggal dalam perjalanan kembali ke Camp Bastion. Terima kasih telah menonton. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini dan untuk membantu saluran ini berkembang.